Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, dan selamat datang di podcast Wira Bima bersama saya, Felda Howard Elisa. Baik pemirsa dan pendengar, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai program teritorial TNI Angkatan Darat. Program teritorial bukan hanya tentang kegiatan di lingkungan satuan, tetapi bagaimana prajurit hadir di tengah-tengah masyarakat, melihat persoalan yang ada, kemudian bersama-sama mencari solusinya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dukungan terhadap pertanian dan ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, kepedulian terhadap anak-anak di panti asuhan, sampai dengan upaya pencegahan stunting. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita ingin melihat bagaimana seluruh program tersebut dilaksanakan bersama rakyat dan memberi manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hari ini telah hadir bersama kita Komandan Korem 03195, Brigjen TNI Agustinus Sitopu, Esos MSI. Selamat siang. Selamat siang. Baik Komandan, kalau kita berbicara tentang program teritorial TNI Angkatan Darat secara umum, sebenarnya apa tujuan utama dari program-program tersebut? Terima kasih Bu Elisa dan seluruh pendengar podcast Korem 03195. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa program teritorial TNI Angkatan Darat yang dikerjakan di jajaran Korem 03195. Tapi pada intinya bahwa kehadiran TNI itu harus bisa memberi solusi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. TNI hadir untuk masyarakat. Kita bukan mengambil peran atau tugas instansi lainnya, tapi kita sifatnya membantu mensukseskan celah-celah yang kosong. Mana yang bisa kita selipkan kemampuan kita. Seperti kita ketahui bahwa kehadiran itu kan mulai dari tingkat paling atas sampai dengan tingkat paling rendah itu bisa ada di tingkat desa. Sebagai lembaga yang memang solid, kuat, dan sampai saat ini kepercayaan publik juga kepada kita cukup tinggi, maka kita selalu berusaha untuk hadir dan membantu mengatasi kesulitan rakyat di semua bidang. Dan tentunya dalam bekerja tersebut kita tidak sendirian, kita selalu bersinergi, bekerjasama, bergotong royong dengan semua stakeholder instansi lain sehingga dapat memberi nilai manfaat dan nilai guna yang selanjutnya, apa yang menjadi dasar TNI dalam menentukan program yang dilaksanakan di suatu wilayah? Tentu dasar kita secara administrasi itu adalah kita melaksanakan perintah dari pimpinan kita, dan tentunya itu berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Karena setiap daerah tentu ada perbedaan tipologi wilayah. Seperti di daerah kita sendiri, antara satu kabupaten dan kabupaten lain berbeda. Kita turun ke lapangan, hadir bersama-sama masyarakat, berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di daerah tersebut, kemudian kita mendengarkan keluhan masyarakat, lalu kita sampaikan hal-hal yang diminta masyarakat untuk kita hadir sebagai TNI untuk membantu mereka. Jadi bukan kita datang lalu kita memasakkan satu program, tapi ini betul-betul memang karena real untuk masyarakat. Sehingga program yang kita laksanakan ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi, apakah bisa dikatakan bahwa masyarakat juga menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan? Ya, benar sekali, karena yang saya sampaikan tadi bahwa kita bekerja itu atas kebutuhan dan situasi masyarakat. Seperti di daerah ini, karena ada bencana kebakaran, ya kita hadir, kita hanya diam saja melihat yang terjadi. Tentu tidak ada stunting di wilayah kita. Apa yang kita bisa berikan sesuai dengan kemampuan kita, tanpa kita harus menabrak aturan atau tidak bersinergi dengan instansi lain. Kita tidak mengambil porsi instansi lain sama sekali, tapi kita justru membackup bagian-bagian celah-celah yang memang bisa kita kerjakan.
Prinsipnya kita adalah selalu gotong royong. Kita adalah bagian dari gotong royong tersebut. Karena kita punya prajurit, kita punya instansi, kita punya kekuatan, kita punya tenaga, kita punya sarana-prasarana. Apa salahnya kita gunakan itu semua, segala daya kita membuat kita itu untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Jadi, Komandan, salah satu program yang menarik perhatian yaitu pembangunan jembatan Garuda. Kalau kita melihat jembatan secara sederhana, mungkin orang-orang hanya melihat sebuah bangunan umum. Tetapi dari perspektif teritorial, apa makna sebuah jembatan bagi desa? Ya, jembatan ini menjadi penting. Yang pertama, seperti kita tahu bahwa Bapak Presiden memerintahkan Bapak Kasat sebagai boleh kita katakan bertanggung jawab terhadap percepatan pembangunan jembatan di seluruh Indonesia. Nah, kita sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat ikut membantu mensukseskan program pembangunan jembatan tersebut. Mengapa demikian? Karena begitu banyak jembatan-jembatan yang belum selesai. Kalau ini hanya dikerjakan oleh instansi secara normatif saja, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga Presiden merasa penting hadiran TNI yang saya sampaikan tadi kita hadir sampai di tingkat desa. Kita bisa memberikan kontribusi membangun percepatan pembangunan jembatan tersebut. Karena ini sangat penting. Jembatan adalah gudang nadi transportasi masyarakat. Masih banyak daerah-daerah kita yang terisolir karena tidak ada jembatan. Ya. Ini bukan hanya menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga menghubungkan gudang nadi masyarakat itu sendiri, pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin seorang anak, seorang orang tua misalkan sakit, tapi dia harus menempuh jalur yang cukup panjang hanya karena tidak ada jembatan. Bisa-bisa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum sampai rumah sakit. Begitu juga ekonomi, karena tidak ada jembatan untuk akses yang panjang, harga di desa tersebut menjadi sangat mahal. Nah, inilah titik-titik tersebutlah kita hadiri, membangun jembatan, dan kita juga tidak bekerja sendiri. Kita bekerjasama dengan instansi lain dalam mensukseskan program jembatan tersebut. Mengapa demikian? Tentunya kita tidak sanggup sendirian. Kita bukan ahli jembatan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita mengambil alih itu, tentu tidak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita hanya men-trigger, mendorong supaya lebih cepat. Komandan, bagaimana Korem memastikan bahwa pembangunan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa? Yang pertama, kita selalu bekerja ini kan bottom up, dari bawah ke atas. Ya. Kita mengajukan sesuai dengan permintaan masyarakat, kita turun ke lapangan, survei bersama seluruh anggota. Nah, setelah itu betul-betul kita yakin bahwa ini penting untuk dibangun, maka kita akan mengajukan ke TNI Angkatan Darat, melakukan verifikasi, dihitung ulang, diperiksa ulang, baik asas manfaatnya maupun kebutuhan yang diperlukan. Sehingga yang kita lakukan ini tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang jembatan Garuda, sekarang kita kembali ke program TNI Angkatan Darat yang juga yaitu tentang TNI Manunggal Payung. Baik, Komandan, tentang program teritorial TNI Angkatan Darat khusus Manunggal Payung. Ini juga merupakan program unggulan TNI Angkatan Darat, di mana kita ketahui bahwa Bapak Kasat ini sudah membangun program ini sudah lama, ya. Dimulai dari daerah timur dulu di provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang sudah menyeluruh di seluruh Indonesia. Nah, TNI hadir selalu di celah-celah yang memang tidak bisa di-backup oleh instansi lain. Program air ini sangat penting karena air ini merupakan kebutuhan dasar oleh masyarakat kita. Masih cukup banyak masyarakat tidak mendapatkan dukungan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Di sisi lain, air ini juga penting bagi perekonomian, yaitu untuk pertanian dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan air ini menjadi sangat penting. TNI hadir untuk membangun titik-titik air
baik yang di bor, ini bor, ataupun dengan teknologi yang ditemukan sendiri oleh siswa TNI Angkatan Darat, itu sudah bekerja secara simultan, secara keseluruhan di seluruh tempat, dan kita juga melaksanakan program tersebut. Dan tentunya dampak yang dirasakan oleh masyarakat saat ini sudah cukup baik. Banyak daerah-daerah yang tadinya tidak mendapatkan air bersih, sekarang mereka sudah mendapatkan air bersih. Baik, selanjutnya kita sering melihat prajurit TNI bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan karya bakti. Apa sebenarnya yang menjadi filosofi dari kegiatan tersebut? Filosofinya adalah bekerja bersama-sama, gotong royong. Makanya kita sebut manunggal. Nah, TNI berasal dari rakyat dan tentunya kembali untuk rakyat. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita membangun tidak hanya secara fisik, tapi juga secara non fisik. Ya. Kita membangun fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat dengan cara karya bakti, bukan secara proyek. Kalau proyek itu ada perusahaan yang mengerjakan atau ada PT, tapi ini adalah kita bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Kita gotong royong. Nilai yang kita dapat tidak hanya fisik, mungkin fisik akan terbangun, tapi non fisik juga. Di situ apa? Kita ada manunggal bersama-sama dengan rakyat. Kemudian di samping itu juga kita tentu menyelipkan program tambahan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan, seperti pembinaan kesadaran kesehatan, kesadaran hukum, kesadaran anti narkoba, judi, dan lain sebagainya. Jadi kita membangun fisik dan juga non fisik bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kemandunggalan TNI dan rakyat itu tetap tercipta melalui program karya bakti TNI. Ya. Bagaimana cara kita dapat melihat keberhasilan sebuah karya bakti? Cara mengukurnya sangat mudah. Yang pertama tentu secara fisik. Fisik yang kita bangun itu tepat sasaran, ya, tepat sasaran, tepat guna, berguna untuk masyarakat. Manfaatnya betul-betul penting. Ya. Kalau yang kita bangun itu tidak penting, tidak digunakan oleh masyarakat, berarti sasaran kita gagal. Kita salah memilih sasaran. Yang kedua, sasaran non fisik yang kita lakukan tadi itu juga berguna. Misalkan yang tadinya situ banyak anak-anak yang nakal, banyak yang narkoba, banyak yang tidak sadar hukum, ya pelan-pelan bisa kita pengaruhi dengan cara pendekatan pada masyarakat itu melalui program karya bakti yang non fisiknya tersebut. Jadi nilai manfaat itu fisik maupun non fisik demikian. Baik, sekarang kita beralih ke ketahanan pangan yang pada saat ini tentunya menjadi salah satu program unggulan TNI Angkatan Darat. Program ketahanan pangan ini kan sudah cukup lama ya. TNI mendukung Kementerian Pertanian dalam mensukseskan ketahanan pangan. Mengapa ini juga penting? Karena kalau tadi jembatan itu adalah bulatan yang menghubung masyarakat, pangan ini juga menjadi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Karena kalau kebutuhan pangan masyarakat sudah terpenuhi, maka akan berdampak kepada yang lain. Tidak ada stunting, tidak ada kekurangan gizi, kriminal juga akan berkurang. Karena kriminal itu juga berasal dari pangan, urusan perut. Ya, ketika perutnya tidak terisi, perutnya lapar, mereka akan nekat berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi melalui Babinsa dan Ramil yang kita ada di semua wilayah, mereka hadir bersama-sama dengan kelompok tani, bukan mengambil alih tugas kelompok tani. Kita sebenarnya pendampingan, mendukung mana akses-akses yang mungkin tidak bisa dicapai oleh mereka, kita bisa bantu komunikasikan. Kita sebenarnya mendukung, mensukseskan program ketahanan pangan yang sudah cukup lama kita lakukan dan capaiannya cukup luar biasa. Kita juga melihat kegiatan rehabilitasi di Madinah ini yang juga tentunya merupakan program TNI Angkatan Darat. Kira-kira apa tujuannya ini dicapai melalui program ini? Ini juga kebutuhan dasar masyarakat ya, rumah. Ya. Bagaimana dia pangannya sudah terpenuhi, gizinya terpenuhi, tapi juga ada kenyamanan, itu adalah apa? Ya, rumah. Dia memiliki rumah yang layak. Seperti kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Nah, bagaimana dengan sentuhan sedikit menjadi layak? Nah, ini kita hadir, pertama kita pendataan, tentu kita anggota yang berada di pedalaman sekalipun bisa melihat langsung kondisi masyarakat secara nyata, lalu mereka akan melaporkan dan kita berkoordinasi dengan dinas terkait di pemerintah. Jadi kita akan bekerja bersama-sama. Kita sifatnya simultan untuk mendorong, mensukseskan program pembangunan rumah layak huni tersebut, sehingga masyarakat yang membutuhkan itu betul-betul dapat terdukung dan baik. Selain membantu masyarakat secara keuangan, TNI Angkatan Darat juga memberikan perhatian khusus kepada panti asuhan. Dan mengapa hal ini menjadi bagian kepedulian teritorial TNI Angkatan Darat? Ya, memang cukup banyak ya program-program yang kita lakukan ya. Ini juga ada program peduli terhadap panti asuhan. Mengapa demikian? Panti asuhan ini kan juga bagian dari kemanusiaan, di mana banyak panti asuhan itu didirikan untuk menampung anak-anak yang membutuhkan. Ya. Namun kondisi mereka juga kadang kebanyakan mandiri. Penganggarannya swasta, mereka mendapatkan anggaran dari sumbangan masyarakat yang selalu belum tentu selalu ada. Sementara anak-anak yang mereka tampung semakin hari semakin banyak. Sehingga ini kita hadir, TNI AD hadir juga dalam membantu memfasilitasi panti asuhan. Kita hadir tidak berat-berat, misalkan kita memperbaiki tempat tidurnya, MCK-nya, kemudian kita membantu sarana fisik juga, kadang ada juga anggota kita hadir memberikan pencerahan, pengarahan, pelajaran apabila mereka dibutuhkan. Sehingga anak-anak yang di panti asuhan tersebut mendapatkan tempat yang layak huni, tempat layak untuk belajar dan layak untuk mereka berkembang sesuai dengan rekan-rekannya yang di luar panti asuhan. Selanjutnya, program teritorial Angkatan Darat juga sangat memperhatikan serta peduli dengan anak-anak stunting. Jadi ditanyakan Komandan, bagaimana peran TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah menangani stunting? Ya, terima kasih. Ini sudah pertanyaan yang keberapa ini, saya sepertinya mau tes wawancara masuk kerja ya. Ya, tapi tidak apa-apa, saya senang. Stunting ini juga sudah lama ya kita kerjakan dalam pendataan maupun kegiatan untuk menurunkan stunting. Stunting ini adalah program pemerintah ya, untuk mengurangi angka stunting di negara kita. Karena tentunya negara kita negara besar, negara yang kaya. Kalau masih ada masyarakat kita yang stunting ini tentunya kan hal yang kurang baik. Makanya TNI hadir untuk membantu. Pertama edukasi, ya, karena banyak juga stunting itu bukan soal kurang gizi saja, tapi masalah edukasi. Ya, kita perlu pendampingan bagaimana agar tidak terjadi stunting. Samping itu sekarang juga kan pemerintah juga sudah membuat program makan bergizi gratis ya, salah satunya itu memenuhi kebutuhan anak-anak sejak dini supaya tidak stunting. Ya, bagaimana pola makan yang sehat, pola asuh dan lain sebagainya, sanitasi, air bersih, kondisi lingkungan yang sangat mendukung agar tidak terjadi stunting. Seperti itu. Baik, dari seluruh program yang kita bahas tadi, ada satu hal yang selalu muncul, yaitu kerja bersama masyarakat. Sebenarnya apa makna pemangunggalan TNI dengan rakyat dalam konteks program teritorial saat ini? Pemangunggalan, kan kita manunggal bersama rakyat. Dan itu mungkin kalau secara slogan itu sudah sejak kita belum masuk tentara sudah kita dengar itu. Ini manunggal dengan rakyat. Artinya kita bersatu dengan rakyat, bersama-sama, bekerja bersama-sama, hadir bersama-sama masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, prajurit kita sampai prajurit yang berbawah hadir bersama masyarakat, ikut bekerja bersama-sama, ikut mengatasi kesulitan rakyat. Artinya TNI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu kesulitan rakyat. Karena kita juga bagian dari rakyat tersebut. Bagaimana langkah Korem melihat pentingnya publikasi terhadap program-program ini?
publikasi ini menjadi penting, bukan pencitraan, tapi itu untuk menyampaikan program-program pemerintah, program-program TNI yang dikerjakan oleh TNI itu, sehingga masyarakat tahu yang pertama apa yang kita kerjakan, yang kedua mereka bisa mengikuti program-program tersebut. Ya. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, TNI dan berbagai pihak di lapangan. Yang kita tampilkan merupakan proses dan manfaatnya, sehingga dari publikasi tersebut masyarakat yang lain tergerak untuk ikut serta membangun. Bahkan bila perlu mungkin masyarakat tersebut terpanggil bahwa dia kok belum ikut ambil bagian, lalu akan ikut ambil bagian. Misalkan dia melihat satu program di pedalaman, ya, ada bagusan kita hadir mengajar pedalaman. Ya mungkin ada yang akan tertarik. Ternyata mereka punya kemampuan yang lebih dari kita, tapi belum berbuat. Nah, lalu dengan publikasi tersebut mereka terpanggil itu ikut serta, bahkan mungkin melakukan program yang lebih besar dari ini. Komandan boleh memilih satu ukuran keberhasilan program teritorial, apa ukuran menurut Komandan? Ukurannya mudah saja, program tersebut bermanfaat atau tidak. Kalau itu bermanfaat untuk masyarakat, berarti hasil. Kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat, berarti program kita sia-sia. Misalkan kehidupan lebih mudah, yang tadinya jalan rusak menjadi jalan lebih bagus, tidak bisa melintasi sungai menjadi bisa melintasi sungai, stuntingnya tinggi turun, ketahanan pangan meningkat, rumahnya jadi layak huni, dia menerima asas manfaat dari emosi. Itu aja ukurannya. Kita tidak perlu ukurannya itu pengakuan. Kita butuh fakta dan realita yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga kita tidak perlu berbicara mengklaim keberhasilan kita. Jadi nanti klaim itu adalah masyarakat itu sendiri, bahwa mereka mengaku bahwa mereka terbantu dengan kehadiran. Apa pesan Komandan kepada masyarakat yang mungkin selama ini melihat TNI hanya di sisi pertahanan dan keamanan? Pesan saya bahwa kita TNI selalu hadir untuk masyarakat. Kapan saja kita dibutuhkan oleh masyarakat, kita selalu siap mendukung, membantu, meringankan beban masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Setelah pemirsa dan pendengar dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa program teritorial TNI Angkatan Darat bukan hanya tentang kegiatan di lapangan, karena di balik sebuah jembatan ada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan aksesnya. Di balik air bersih ada kebutuhan untuk hidup sehat. Di balik pendampingan petani ada upaya memperkuat ketahanan pangan. Di balik rehabilitasi rumah ada keluarga yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Dan di balik panti asuhan ada anak-anak yang membutuhkan lingkungan yang lebih baik. Dan juga di balik seluruh kegiatan tersebut ada satu hal yang sangat penting, yaitu kerja bersama antara TNI dan rakyat. Semoga dengan adanya podcast ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana program teritorial dilaksanakan dan apa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada Komandan Skuadron Nordpol 105 yang telah berkenan untuk hadir pada podcast Bidang 5 hari ini. Terima kasih. Bersama rakyat TNI kuat. Baik, terima kasih Komandan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Akhir kata, saya Kadang Wakil Desa pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tetap semangat dan wirabima.